Selamat pagi, kita bertemu di minggu terakhir UTS ya. Materinya tentang modal dan Ajax. Ya, materinya tentang modal dan Ajax. Terus mungkin ini topik 7 sih, seharusnya topik 7. Cuma ini dari KPZ ngambilnya. Jadi di KPZ karena dia 3 SKS. Dia 3 SKS, jadi dia lebih duluan. Ya, tadi tentang modal dan Ajak. Ya, fokus tentang tampilan, Mas Yani. Ini salah satu bentuk untuk tampilan di aplikasi modern begitu, ya, untuk membuat interaksi user lebih menarik. Oke, kita masuk di outline. Jadi yang akan kita pelajari hari ini tentang modal sendiri itu apa. Kemudian dia ada dua nih. Di tampilannya dia bisa beda-beda, bisa sama terus atau statis. Ya, kalau beda-beda nanti dinamis. Saat beda-beda nanti kita gabungkan dengan Ajax isinya. Jadi tempatnya satu, isinya berbeda-beda. Jadi pertama tentang yang statis dulu. Kita bikin dia, ya sudah begitu, sudah ada isinya di dalamnya. Nggak berubah-berubah. Satu isi, satu modal. Begitu. Kemudian kita bisa juga ngambil dari isinya itu dari eksternal, dari PHP di luar. Yang pertama nanti kita bikin itu PHP-nya di dalam. Di source-nya dia sudah ada di dalamnya page, dalamnya web page itu kita sudah ada source untuk isinya modal. Kalau yang ini di luar. Setelah itu kita belajar Ajax sedikit, konsepnya, dan cara pakainya di Laravel. Ya, kemudian digabungkan antara modal dengan Ajax. Ya, Ajaxnya digunakan untuk mengisikan, ya. Jadi isinya diambil dari Ajax secara dinamis. Oke, masuk ke modal. Apakah modal itu adalah semacam elemen yang dia biasanya tampil di depan gitu ya. Kemarin kalau sudah buka apa itu nama Kongware ya, localhost Kongware 2. Nah, itu ada contoh-contoh modal di situ. Jadi dia tampil di depannya ini misalnya form utama, dia tampil di depan. Ini. Biasanya harus berinteraksi dulu di situ. Ya, minimal harus menutup begitu. Ini demo-demonya. Permisi, Pak. Share screen-nya masih PPT itu. Oh, gitu. Kasih. Gini ya. Ya, ini contoh-contohnya. Nah, ini yang lebar. Terus ini yang biasa, basic. Biasanya ada judul. Kemudian ini istilahnya header. Ini semua konten. Ini header, ini body, ini footer. Nah, jadi nanti kalau kita mau bikin PHP, kodenya, ini bentuknya begini. Header. Tapi ini berlaku untuk template kita ya. Mungkin template lain agak beda istilahnya, tapi secara konsep mirip. Ya. Tapi pemanggilan Ajax ini dia standar dari Bootstrap. Ini yang full. Jadi dipilih nanti yang misalnya formnya banyak gitu ya. Formnya banyak, ini yang responsif. Ya dipilih yang jumlahnya yang nggak terlalu lebar, yang nggak terlalu sempit. Kalau
isinya banyak, sempit, nanti nggak enak juga dilihat. Ya itu. Bisa juga panjang ke bawah ya. Mana ya ini mungkin. Nah ini. Nah, ini. Panjang ke bawah. Nah, begitu bentuknya. Jadi dia di belakang itu biasanya agak jadi shadow gitu, agak gelap gitu ya. Harus berinteraksi dulu di situ. Biasanya berinteraksi, kadang bisa dibuat dia nggak bisa diklik sebelah sininya, kadang bisa dibuat di backgroundnya bisa diklik. Ya. Nah, kapan bikin modal ya, kapan kita menggunakan modal itu misal kita mau ada suatu info yang penting yang harus menginterrupt user gitu ya, biar usernya tahu ting 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 begitu misalnya. Ya, kadang di halaman-halaman apa website yang harus sign up dulu begitu. Kita masih enak-enak harus sign up, muncul sign up dulu. Kemudian misalnya memang untuk input ya, kadang form untuk input dan user biar nggak bolak-balik ke apa namanya ke page yang lain ya, itu dibuat modal, buka kemudian nulis di situ, disimpan, data barunya masuk langsung tabelnya mungkin terupdate gitu. Kemudian menampilkan data informasi yang sesuai konteks ya, jadi misalnya ini sesuai konteks berarti masih ada hubungannya dengan data yang sedang kita lihat, page yang sedang kita lihat. Misalkan yang produk, kita klik nama produknya untuk misalnya biar keluar fotonya. Atau mungkin ada foto kecil, kita klik biar lebih besar dalam bentuk modal. Ya. Itu di kayak Tokopedia begitu kan, kayaknya ada begitu ya. Di foto kecil-kecil, diklik, dia akan membesar. Kemudian kadang juga ada informasi yang bukan konteksnya gitu. Jadi dia informasi yang mungkin berhubungan dengan sistemnya atau cuma nggak berhubungan dengan konteks yang sekarang. Misalnya produk dibuka-buka, tiba-tiba muncul notifikasi apa diskon itu, diskon berapa persen, tinggal berapa menit dan sebagainya. Nah, ini yang struktur tadi biasanya ada judul, ini isinya bisa diisi apapun sebenarnya, karena ini kan HTML biasa. Kadang ada tombol close, kadang close-nya di bawah. Biasanya kalau nggak simpan atau batal ya, di sini ada satu tombol untuk close. Ya, kita belajar dulu yang sederhana sekali gitu ya, untuk menampilkan ini. Sebentar, kita kemarin kan pakai template ya, ini untuk membuat model itu butuh ini masing-masingnya. Nah, ini sudah ada semua ya, kebetulan sudah ada semua di template-nya, jadi kita nggak perlu tambahkan. Sebentar, kita sampai apa kemarin ya, dibuka dulu ya, kemudian di serve. Ya, kita tambahkan di welcome ya, semoga welcome-nya kita sudah welcome kan, sudah ya kemarin. Sampai kita nanti akan pakai produk sama kategori, jadi harusnya sudah gabung semua produk dan kategori itu di template ya. Enggak, saya cek. Oke, oh ini belum berubah.
harusnya kemarin ini berubah ya, kalau ikut responsi ya. Apa-apa kalau nggak berubah nanti manual begini aja. Ya. Yang welcome ini yang welcome. Kemudian nanti kita juga pakai kategori produk dulu, produk. Waduh, produk saya belum gabung. Dan kategori. Ini kategori ya. Nanti pas produk saya harus gabungkan dulu. Ya di situ juga kalau misalkan belum kategori belum gabung, ya digabungkan dulu ya. Atau kan digabungkan dengan template. Oke, kita bikin modal untuk di welcome. Bentuknya semacam disclaimer gitu ya, kita bikin. Jadi kalau misalkan kita punya toko kue gitu, biasanya kan fotonya kan lebih bagus dari aslinya. Nah, itu kasih disclaimer bahwa foto digunakan untuk ilustrasi saja gitu, misalkan. Kadang bentuknya tidak sama dengan produknya. Nah, itu kita bikin semacam itu. Ini bisa dikopas, cuma mungkin nanti kadang ada petik-petik yang nggak sesuai di hasil dari PowerPoint. Oke, kita masuk di sini, di modal. Yang pertama adalah membuat modal untuk disclaimer. Ini modalnya dulu ya. Apa namanya? Bentuk modalnya dulu. Nanti saya jelaskan saat habis di paste di sini. Masuk welcome complete. Nah, ini bisa ditaruh di mana saja, pokoknya masih di dalam section. Saya taruh di paling bawah gitu ya. Nah, begini. Ini strukturnya, jadi dia ada kelas modal, kemudian ada kelas dialog. Tadi kalau misalkan mau lebih besar itu di sini kelasnya. Modal white. Modal white kalau nggak salah. Nanti kita coba. Habis itu ada modal konten. Nah, ini isinya. Ini tempatnya isi masihan. Kemudian di situ baru ada header. Nah, header sampai sini. Kemudian tengahnya ada body. Tengahnya ada footer. Nah, begitu. Jadi kalau mau ada judulnya ini nanti ada garis pemisah antara judul. Judulnya disclaimer, isinya ini, kemudian ada tombol close. Nah, tombol close itu bisa menggunakan data dismiss begini. Dengan catatan strukturnya begini ya. Dengan catatan strukturnya harus begini. Kalau di template ini. Ya. Jadi tinggal bikin apapun, kemudian dikasih data dismiss sama dengan modal, itu adalah meng-close modalnya. Oke, ini untuk modalnya sudah. Kemudian kita tambahkan tulisan disclaimer itu ya di bawahnya. Ini tulisan yang bisa diklik jadi href. Ada href-nya. Href-nya ini mengacu pada ID dari modal. Di sini ada ID disclaimer. Misalkan disclaimer saya taruh di link sini. Begini. Jadi ini berhubungan dengan ID yang ada di sini. Begitu. Ya, ini berhubungan dengan ID yang ada di sini. Cuma di sini harus ada tanda apa ini? Sub ini ya. Tanda sub. Hashtag. Ya, tanda hashtag. Kadang yang sering error itu karena lupa begini. ID-nya disamakan dengan ini. Lupa
apa kalau ini harus ada hashtag-nya begini. Dicoba dulu, kita simpan. Tadi masuk di welcome. Nah, itu disclaimer saat diklik. Nah, muncul seperti itu. Ya, kalau disclaimer biasanya dia mungkin ada di bawah di sini ya. Nah, biar gampang aja kita taruh di welcome. Jadi kadang satu page disclaimer ada link di bawah itu disclaimer. Nah, itu biar kita nggak menghadapi semacam gugatan kok beda antara jualannya sama fotonya. Ya, begitu. Jadi bentuknya begini, kita sudah melakukan pembuatan modal yang pertama yang cukup sederhana, ya, statis, dan modalnya ini isinya semua ada di page. Semua ada, kita sudah siapkan di page. Oke, silahkan dicoba dulu. Jika ada kesulitan, bisa disampaikan dulu biar nggak berlarut-larut. Yuk, silahkan. Ini tinggal kopas, cuma nanti mungkin beberapa ada petik-petik yang dia jadi berubah. Gitu ya. Dicoba dulu ya. Saya mau bikin produknya dulu karena habis ini kita coba menampilkan modal dari produk dan sementara produk saya ternyata belum gabung di sini. Ya, belum gabung. Jadi saya gabungkan dulu. Ada pertanyaan? Oke ya, lanjut berikutnya. Saya coba produknya. Oke, sudah gabung. Berikutnya itu kita bikin lebih rumit. Masing-masing ini dia akan bisa membuka modal dengan isi berbeda-beda gitu ya. Ya, dengan isi berbeda-beda. Yang lidah kucing, ya nanti ada fotonya lidah kucing, kastengel, fotonya kastengel, dan sebagainya. Menampilkan foto dari produk. Ini ada dua cara. Kita bisa siapkan modalnya itu di page. Jadi kita sudah siapkan di page. Atau modalnya itu kita keluarkan kontennya. Jadi kontennya itu kita bisa, mana tadi contoh? Nah ini. Mulai di sini ya. Konten ini kita bisa ambil dari luar. Nah, kita bisa ambil dari luar. Jadi PHP di luar page gitu. Nah, kita bikin yang pertama dulu. And internal source. Jadi source-nya di dalam page. Kita akan bikin masing-masing menyiapkan ya. Sebenarnya jadi sudah siap dulu, cuma dia belum tampil begitu. Sembunyi-sembunyi semua di dalamnya sini. Jadi setiap TD itu nanti kita ada modal dari masing-masing datanya. Ya. Jadi masing-masing kita bikinkan modal, makanya nanti kita bikin saat looping. Ya ini ya.
ini untuk saya kopas dulu aja. Ini kita copy, menggantikan nama produk. Jadi menggantikan nama produk yang di sini. Kalau mungkin kemarin dia ngelink ke ini ya. Nah, ini. Nanti kita ganti. Oh, kemarin kita belum bikin fotonya. Saya belum siapkan fotonya. Produk 2. Nanti kita tampilkan fotonya juga. Oke. Copy ini halaman berapa, slide 12. Taruh di indeksnya produk saat looping ini, saat looping. Nah, ini ya. Ini kalau kita mau ke href dari apa namanya, show, untuk ngambil show, atau ini disimpan dulu ya biar untuk belajar ya. Ini saya kopas semua. Yang ini saya jadikan komen dulu. Begini aja. Terus ditaruh di sini. Nah, begini. Ini itu sebenarnya TD-nya ini menggantikan itu tadi. Nah, di sini kan ada kayak link yang tadi nih untuk memanggil modal. Jadi ada href untuk ID-nya. ID-nya dia akan berbeda-beda karena ya masing-masing data punya ID sendiri, makanya ada begini. Ya, jadi nanti nah itu berhubungan dengan yang di sini. Ini modalnya. Nah, ini modal yang kayak tadi, tapi berbeda ID-nya. Ini ya. Biar berbeda bagaimana saat looping kita isi dengan ID masing-masing produk. Jadi produk ke 1 nanti ID-nya 1, produk dengan ID 2 nanti detail underscore 2 begitu. Ya. Jadi ada href yang berhubungan dengan di sini, jangan lupa ada tanda hashtag di depannya. Kemudian ada kelas data toggle sama dengan modal. Nah, ini juga penting untuk sebagai dia ngelink ke modal. Tapi ini selalu begini, data toggle sama dengan modal. Ya, href dihubungkan dengan di sini. Nanti yang ambil dari external source agak beda. Href-nya dia ke PHP di luar, kemudian ada data target kalau nggak salah. Nah, itu baru berhubungan dengan ID. Ya, tapi nanti habis. Oke, kemudian di sini ada judulnya kita beri nama produk ya. Kemudian ada gambar, nah ini harusnya pakai angset kalau mau bagus ya. Ada nggak ya gambarnya? Saya siapkan bentar. Public image yang sudah saya siapkan. Ya, kemarin kalau yang di sini punya apa? Field foto ya dipakai yang field foto, karena saya nggak ada field foto. Saya siapkan pakai ID. Oh, ini sudah pakai foto ya, donat JPG, kue kering JPG, roti JPG. Berarti ini saya kopas dari sini aja. Pakai ID. Nah, saya ganti pakai yang pakai ID. Pokoknya bisa menampilkan gambarnya ya. Pakai apa? Field lagi boleh, pakai ID juga nggak apa-apa. Ya, kemudian kalau mau ada harganya juga bisa ditaruh di sini. Ya, beri ada harga RP. Harga produk. Terus yang bawah close biasa.
Jadi ini akan looping. Dia berada di semua TD di setiap record. Oke, kalau sudah disimpan, dicoba. Misalnya puding coklat. Kalau di coklat, yang puding vanila, ya gambarnya agak beda, pokoknya beda, diklik kita. Ada kucing, kastengel, gitu. Ya, begitu. Jadi disiapkan modalnya di setiap di sini, kemudian saat diklik dia ditampilkan. Ya, silahkan kalau ada yang nggak jalan. Masih aman ya. Oke. Terus selanjutnya, ini hasilnya sama. Selanjutnya menggunakan external source. Kita kemarin punya saat show itu ada view yang sudah bisa dipakai. Nah ini detail produk ini. Ini kita akan tampilkan saat membuat yang bentuk dengan external source. Oke. Jadi dikosongkan kontennya. Kontennya itu akan diisi dari PHP di luar. Ya. Biasanya kalau misalnya agak lama, dia akan biasanya disediakan suatu GIF untuk loading gitu. Ya. With loading animated GIF. Nah ini jadi setiap masih di looping sama loopingnya. Ini kita taruh di kolom baru saja biar ada dua bentuk yang berbeda di satu tempat. Ini dikopas, ditaruh di setelah harga produk, jadi nanti tampilnya setelah kategori. Ya. Ini kan ada kategori setelah kategori, jadi tampilnya di sebelah sini. Nah ini pokoknya di TD yang terakhir kita tambahi button. Ini button. Kemudian ini juga untuk modalnya, cuma kontennya kosong gitu ya. Ini kontennya kosong. Biasanya di sini kadang diisi dengan animasi loading. Jadi misalkan punya animasi GIF, istilahnya apa? Preloader GIF. Ini bagus ini, loading.io. Nah, itu bisa diambil yang free misalnya, masih yang cocok buat website kita yang mana gitu. Ya, nanti bisa disimpan dalam bentuk GIF. Ya, harus login dulu. Ya. Nah, nanti dia tampil begitu. Setelah tampil, halamannya mungkin kalau PHP-nya agak membutuhkan waktu proses, dia masih tampil dulu animasi GIF-nya ini. Ya, maka sering ditaruh di sini. Setelah PHP-nya jalan, nanti dia otomatis menghapus isinya dan animasinya hilang.
Itu ya, kita siapkan. Ini sudah ada sebenarnya product.show. Jadi ini menggunakan routing yang menggunakan fungsi product.show. Product.show ini sudah otomatis ada saat kita bikin bentuk service ya kemarin. Nah, kita bikin bentuk service yang products. Nah, di sini sudah otomatis ada yang namanya product.show. Ya, begitu. Mana tadi indeks saya? Nah, ini. Jadi ini sebenarnya ke PHP yang ada di controller product, yang ada di function show, di mana dia kemudian memanggil view yang ada di product show.create.php ini. Nah, cuma kita lihat di show.create.php mungkin bentuk tampilannya ini masih belum bentuk modal ya. Nanti mungkin kita perlu hapus, tapi dicoba dulu saja. Jadi tinggal kopas yang dari sini tadi ya. Tapi maksudnya tahu ya, ini href-nya masuk ke situ. Kemudian data targetnya saya masuk ke sini lagi. Nah, data target itu yang berhubungan dengan ID yang di sini. Jadi ini nanti ada show 1, show 2, show 3. Cuma yang data target kayak href kalau di yang atas tadi bentuknya. Ada hashtagnya. Ya. Kemudian href-nya ini dia manggil PHP, atau kalau di Laravel ya dia manggil routing. Manggil halaman tertentu yang ada di root. Gitu. Ya, kalau bukan Laravel mungkin kalian bikin pakai PHP natif. Bisa saja menggunakan template ini. Ya ini PHP biasa. Dialamatkan mungkin product /show.php misalkan ya, dengan ID sama dengan sesuatu. Jadi ini nggak harus di Laravel untuk konsep dari modalnya ini. Ya, kita coba dulu. Mana tadi? Sudah. Oh, ini dia. Di refresh. Nah, itu ada tombol detail. Kita klik. Waduh, kepanjangan. Nah, ini karena memang belum bentuk belum bentuk sesuai dengan kaidahnya modal gitu ya. Kita jadi nggak bisa nge-close juga ini, lihat. Nggak bisa di-close, nggak bisa di-close gitu ya. Karena memang bentuknya bukan bentuk modal. Ya, jadi harus di-refresh. Nah, biasanya kalau bentuk modal, coba dibuka sublet PHP-nya, itu kan dia kayak form independen gini ya, form independen ini. Ya kalau mau bentuk modal mungkin nanti detail produk dan sebagainya ini kita bikin header gitu. Ya, dicoba sekalian ya. Nah ini isinya, ini sebenarnya cuma isinya. Kemudian mungkin kopas dari welcome saja. Jadi ada header, jadi kita bikin mulai header. Nah, header taruh di sini. Setelah itu ini konten, ini sebenarnya masuk konten. Table ini masuk konten. Body bukan konteks body, div class body.
Jadi mulai tabel ini dia masuk div class body. Header sampai di sini. Temannya di sini. Kemudian body sampai bawah. Sampai tabelnya selesai. Ini masih body. Tutupnya div body. Kok gak ada di body-nya. Nah, gini. Tadi begini. Tabel tutup tabel, kelas model body, kelas model body. Nah, itu terakhir ada footer. Jadi dalamnya konten ini yang kita taruh di PHP di luar. Ya, kemudian footernya udah begini. Footernya close saja. Misalkan headernya mau dikasih ini disclaimer diganti nama produk. Nah, jadi kopas saja taruh di sini. Di sini ini sebenarnya kan PHP, ini PHP gitu ya. Jadi kalau kalian mau bikin kode PHP di sini juga bisa untuk tampilan, misalnya untuk apa membesarkan gitu ya, membesarkan uppercase dan sebagainya bisa ditaruh di sini juga. Oke, kita coba lagi. Nah, itu fotonya belum ya. Kita close. Nah, sudah bisa di close. Ya, sip. Tambah foto di atasnya mungkin. Di bawahnya table, taruh di sini mungkin. Kita bisa kopas dari yang di produk tadi. Mana foto tadi atas ya. Ini image. Cuma ini masih jelek ya, image-nya harusnya pakai aset. Nah, begini. Mana? Oh, ada yang error. Oh, bukan D, ini adalah data. Nah, begitu. Coba lagi. Oh, kan muncul. Oh, ini masih yang tadi. Jadi jeleknya modal ini, dia kalau sudah pernah buka, itu dia akan buka itu lagi. Jadi harus di-refresh dari awal dulu. Kalau di dinamik enggak. Kalau dinamik kan berubah-berubah. Ya, kalau yang statis gitu. Nah, ini harus tengok, ding coklat. Gitu ya. Silahkan kalau ada kesulitan. Tadi yang agak berbeda dari slide ini kita mengganti struktur dari show.plate.php. Nah, itu. Kalau mau ini bisa nggak ditaruh di chat ya? Soalnya chat itu kan terbatas karakternya. Saya coba taruh di chat. Sampai bisa itu. Itu saya taruh di chat. Update dari show.plate.php. Oh ya, untuk UTS-nya itu nanti semacam ada project kecil. Kalian akan diberi database dengan datanya, gitu ya. Beda lagi, bukan toko roti pasti. Sesuatu yang lain begitu. Terus kalian mulai dari awal, mulai pertemuan migration dan seeding itu dilakukan semua. Ya, sampai yang hari ini tentang Ajax dan modal. Nanti template juga beda. Akan dikasih template yang lain juga.
dikerjakan dalam berapa hari begitu. Jadi nggak pas ujian gitu 3 jam enggak. Yuk yang ada kesulitan hari ini bisa sukses semua ya. Memang gampang cuma agak panjang makanya saya bentuk ini bisa dikopas-kopas. Kalau nulis satu-satu ya kepanjangan. Sudah? Lanjut ya. Ini yang jadi ini tadi yang dari apa internal source. Kalau kita mau bentuk begitu juga bisa. Ya. Kalau dilihat di sini dia sudah sediakan modalnya dengan isi yang sudah tersedia. Kalau di sini hanya modalnya saja, yang ini dengan modalnya saja, tapi kontennya kosong, kontennya diambil dari source di luar. Nah, ini diambil dari source di luar. Ya, nanti mungkin bisa dicoba kalau misalkan source-nya agak proses di sini agak panjang gitu ya, memerlukan waktu lama ya. Itu mungkin dikasih GIF ya, GIF animasi biar kayak dikasih hiburan dulu pengunjungnya loading biar gak dikira hang gitu ya. Dan kalau tampil tapi kok nggak ada apa-apa kayaknya hang gitu. Ya mending dikasih semacam GIF untuk loading, menunggu loading. Gitu ya, kita lanjut ke bab berikutnya tentang Ajax. Jadi Ajax ini, kalau dulu sebelum Ajax itu website itu tampil page demi page begitu. Jadi kalau mau simpan dia ke halaman simpan. Kemudian kalau mau diklik detailnya misalkan dia kembali ke halaman detail yang lain gitu, buka lagi satu halaman. Nah, Ajak itu kayak dia ada semacam backdoor gitu ya. Jadi ada event yang dia memanggil Ajak, kemudian Ajaknya lewat pintu belakang, menghubungi PHP, menghubungi server. Kemudian yang servernya ini biasanya mengeluarkan respon dalam bentuk JSON. Ya, respon dalam bentuk JSON. Kemudian JSON-nya diproses, dimasukkan di suatu tempat. Jadi halaman besarnya tetap gitu. Cuma tempat-tempat tertentu saja yang dia diupdate isinya. Ya. Biasanya div. Bentuknya biasanya div dengan ID tertentu. Nah, kita akan coba yang sederhana dulu. Nanti untuk bentuk Ajax-nya dibiasakan pakai post ya. Biar lebih secure karena nggak terlihat. Cuma kalau mau masih coba-coba kadang pakai get dulu gitu. Ya, tapi kalau sudah jalan biasanya diganti post. Jadi di sini ada bentuk begini, Ajax jQuery ini sebenarnya punyanya jQuery. Jadi jQuery itu sudah menyediakan fungsi untuk Ajax gitu ya. Ya sekarang bahkan sudah jarang orang pakai Ajax yang dari JavaScript murni. Ya, biasanya langsung tinggal pakai jQuery maka bikin Ajaxnya lebih mudah. Jadi ada URL itu yang PHP-nya, kemudian tipenya post, kemudian kadang kita butuh data. Nah ini kalau ini post berarti datanya ini akan dikirim dalam bentuk post. Nanti diambilnya ya pakai $_post ya. Kemudian ada fungsi kalau sukses ngapain, kalau error ngapain. Ya. Biasanya bentuk untuk responnya nanti di sini diambil, di sukses ini dia akan dapat respon. Biasanya orang bikin namanya data di sini, responnya data. Nah, jadi itu agak membingungkan mungkin untuk beberapa orang di awal. Di sini ada data, di sini ada data. Itu beda sebenarnya. Di sini ada respon.
Jadi ini fungsi saat menerima respon, kalau sukses bagaimana. Kalau error masukkan ke sini. Ya, secara default bentuknya tipe datanya JSON. Ya, kalau nggak di set begini, dia sebenarnya defaultnya JSON. Kalau di set dia bisa membentuk teks biasa. Nah, di dalam Laravel, Ajax ini kita nanti taruh di view, di blade. Ya, kita taruh di blade, kemudian biar dia masuk di layout, maka kita bikin semacam section sendiri. Ya, kita bikin semacam section sendiri biar masuk di header-nya layout. Ya, pertama kita bikin contoh yang sederhana. Ada semacam bola lampu gitu, namanya bulb, ya, ikon bulb. Saat kita klik, akan memunculkan suatu informasi di sebelum tulisan nama tokonya. Jadi diklik bentuknya menjadi gini. Blub, buka gitu. Ya. Nanti kita tulis teks biasa saja dulu. Habis itu mungkin kita akan tambahkan sebuah informasi yang diambil dari database. Ya. Jadi ini dulu. Pertama, kita modifikasi welcome lagi. Masuk ke welcome lagi. Tambahkan icon bulb. Nah, kemudian ditulis JavaScript-nya. Nah, ini harusnya dan tempat ininya harus didefinisikan juga tempat untuk responnya. Nah, ini dua ini. Jadi disiapkan saat di welcome, disiapkan dua untuk tampilannya. Ya. Ini untuk apa? Ikonnya. Ya, ini ada NVSP ini biar agak jauh aja jaraknya. Ini kan spasi. Kemudian ada href on click show info. Nah, jadi nanti kita menggunakan fungsi show info. Show info itu nanti berupa fungsi Ajax. Ya, fungsi yang manggil Ajax. Kemudian ada kelas icon bulb. Ya, kita copy ini, ditaruh di setelah welcome. Kemudian di copy juga ini, tempat nanti sebagai tempatnya respon. Jadi responnya ngapain? Dia nanti akan ngisi tempat di tengah-tengahnya di sini. Gitu. Kita copy. Welcome. Nah, taruh di setelah judul tadi. Ini welcome. Ya, di sini ya. Ini link saja. Bisa link dari mana saja sebenarnya. Cuma ini contoh saja. Jadi yang penting adalah pemanggilannya fungsi. Ini pemanggilan fungsi dan tempatnya. Nah, ini kita taruh tempatnya di atas dari judul. Kalau di saya Dolan Bagri sini. Ya, saya taruh di atasnya sini mungkin. Bisa ditaruh di mana saja juga sebenarnya. Nanti dia isinya nanti akan tampil di tengahnya sini. Nah, isinya akan tampil di sini. Jadi pertama mungkin kosong. Ya. Ya, begitu. Oke, kalau sudah ditambahkan pemanggilnya, berarti sekarang kita tambahkan fungsinya ini, show info. Nah, ini kita punya bentuk section baru, dikopas semua aja. Ditaruh di luar section yang sudah ada, jadi mungkin di paling bawah di sini ya. Ada end section di sini, taruh paling bawah karena dia section baru. Nah, karena ini section baru ya, namanya sectionnya JavaScript. Di layout kita harus tambahkan juga yield-nya. Di layout conware.blade ya, kita buka conware.blade.php.
Untuk JavaScript itu biasanya ditaruhnya di header. Jadi di header di sini, head di sini, kita kasih yield buat tempat JavaScript tadi nanti akan ditaruh di sini. Yield namanya tadi JavaScript-nya. Gini ya. Jadi ini nanti akan masuk ke sini. Kalau sudah masuk sini kan dia jadi bisa dipakai di page tersebut gitu ya. Dimanapun di page tersebut. Karena memang JavaScript harusnya ditaruh di header. Header dari page. Head, di head bukan di header, di head. Oke, kita kembali ke sini tadi. Ini ada pemanggilan Ajax, strukturnya begini. Kemudian dia routing ke products.showInfo. Nah, kita belum punya showInfo. Ya, kita belum punya showInfo, nanti kita tambahkan. Terus Oh, pemangsa. Pemangsanya metu ya? Iya, bentar. Maaf. Oke, lanjut ya. Dari mana? Sampai ini ya tadi. Penjelasan untuk kodenya ini. Kita nanti akan bikin root baru. Dari root itu nanti kita punya function yang ada di controller. Ini itu adalah nama dari routing. Ya. Mungkin kemarin kita sudah pernah bikin root yang dikasih nama tapi belum kepake. Nah, itu salah satu contoh pakainya. Ini nanti kata. Nah, seperti ini, name begini. Salah satu contoh pemakaiannya ya waktu di Ajax begini. Ya. Jadi ini untuk root dengan nama tertentu kita panggil. Untuk bentuk post itu Laravel mewajibkan menggunakan bentuk ini, token bla 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 ini wajib. Jadi ini harus kopas begitu. Kalau nggak ada ini nggak jalan nanti ajak postnya. Kemudian di sini ada success. Successnya ini menggunakan anonymous function ya. Jadi fungsinya langsung ditaruh di sini. Di respon sama controller nanti berupa data yang JSON. Ya. Kemudian di situ nanti dia punya data .message MSG. Nah, ini yang ditampilkan. Ini ID-nya ini berhubungan dengan tempat yang sudah kita sediakan di mana tadi, di sini. Nah, ini. Jadi ini sesuai dengan yang sudah disediakan. Ini sesuai dengan yang sudah disediakan. Tengahnya nanti diisi itu menggunakan HTML. Mengisi tengahnya. Diisi dengan data.message MSG. Mijin ini MSG. Data.mijin. Oke, lanjut ya. Kita bikin berikutnya adalah routingnya. Oh, ini sudah saya perbaiki. Kayaknya kapan lalu ini masih petiknya masih salah. Ya, jadi ini kayaknya aman. Sampai di sini belum ada petik yang berubah. Next. Selanjutnya ini penjelasan yang tadi. Selanjutnya bikin root. Nah, rootnya ada infonya products.showInfo. Nah, itu yang dipanggil di sini tadi. Ya, yang dipanggil di sini tadi. Kita kopas juga, taruh di web.php di routing. Taruh bawah ya. Nah, taruh sini. Ini masih ada kotak ini. Ini dihapus kotak apa ini? Tahu karakter aneh dari
PowerPoint. Sebenarnya dia ngakses ke sini namanya, cuma kita karena root kita juga harus sediakan alamat URL-nya, jadi kita bisa juga menggunakan alamat URL ini product/show-info. Ya, kemarin mungkin sudah diajari di responsi, kita bisa pakai dua, pakai alamat URL atau pakai nama routing. Ya, kalau pakai nama routing yang ini, root dalam kurung namanya, atau pakai yang ini URL, kemudian URL-nya. Itu kan, nah jadi punya dua yang bisa dipanggil sebenarnya. Cuma di contoh di sini tadi kita menggunakan yang root, ya, menggunakan yang root. Nah, ini menggunakan yang root. Di mana root tersebut akan berada di product controller memanggil show info begini. Oke, jadi kita harus sediakan show infonya di sini di product controller. Nah, berikutnya kita tampilkan ini infonya masih belum berhubungan dengan produk ya. Cuma contoh tulisan saja. Habis itu kita ganti dengan yang berhubungan dengan produk. Ini di kopas ditaruh di controller, product controller. Product controller. Oh, belum pernah dibuka. Ya, product controller. Terakhir itu product controller ada, oh nggak ada apa-apa. Ya, ditaruh di bawahnya destroy. Jadi yang CRUD ini sudah selesai dulu. Biar rapi, ditaruh tambahan-tambahannya ditaruh bawahnya. Oke, di show info itu ada return berupa JSON. Nah, bentuk untuk fungsinya begini. Respon, kemudian panah JSON. JSON-nya isinya langsung array, membuat array sekalian. Di situ ada status, tapi belum dipakai. Kemudian ada MSG, message. Message-nya ini yang akan nanti kita ambil tadi di welcome tadi. Message-nya bentuk alert ya, alert info. Ini bentuk alert info itu bisa dilihat dari demonya Kongware ini, yang general. Nah, ini alert sukses, ini alert info, ini alert warning atau ini alert error, ini warning. Ini ada tulisannya. Sukses info, warning, ini alert error, warnanya merah. Jadi kalau misalkan mau dibikin merah, ya ini jangan alert info tapi alert error gitu. Karena ini info ya ini alert info. Itu diganti di situnya nanti di kelasnya ini diubah, nanti di sini akan tampilannya ikut berubah. Atau bentuk begini, ini bentuk notes. Ya, bukan alert tapi notes. Notes info, no sukses, not info, not danger. Nah, itu div-nya ini namanya notes begitu. Ya, dicoba aja dulu ini yang alert ya. Alert kita coba. Oke, itu kembali ke yang welcome. Belum di save ya. Root not found. Apa yang belum di save? WPHP belum di save. Ini saya save dulu. Oke. Nah, ini bentuk icon boot-nya. Kemudian saya klik. Nah, ini message yang dari controller. Ya, page-nya diem, kemudian ada update isi dari Ajax.
Nah, ini isinya diupdate ya. Itu tadi kalau yang mau ganti-ganti tampilannya, ini kalau misalnya alert warning. Nah, itu alert warning. Kalau pakai notes sukses misalnya. Hijau ya, sukses. Bentuknya begini. Salah. Note kalau nggak salah. Nah, ini bentuk note. Itu yang disediakan oleh, ini sih saya standarnya Bootstrap ya, note sama alert. Oke, gitu. Nah, kalau sudah sukses, berikutnya kita, ini sudah sukses tadi. Ya, sukses naruh sesuatu di sini, isinya diambil dari controller. Nah, dari controller itu kita bisa ngisi apa saja ya. Kita bisa ambil data yang lebih informatif, misalkan kalau nanti sudah punya transaksi, kita bisa tampilkan total transaksi hari ini gitu, atau produk apa yang paling laku gitu. Ya, ini kan cuma contoh Mas ya. Dan kita belum punya transaksi, jadi mungkin contoh berikutnya kita ambil produk yang paling mahal. Ya, ini kita kopas. Ini produk yang paling mahal. Resultnya. Nah, sampai sini. Nah, di sini. Kita kan punya model produk, itu tinggal di order saja. Order by-nya harga produk dibalik yang harga tinggi dulu, berarti pakai DISC, descendant. Kemudian diambil record pertama. Ya, dapatlah kita produk, kemudian kita ambil nama produknya di sini. Begitu kan? Kata-katanya diubah sedikit. Did you know the most expensive product is? Ya. Kalau mau ditambahi harganya, kasih aja RP. Kasih harganya result, harga produk. Gitu ya. Harga produk. Titik lagi buat nyambung yang bawahnya. Oke, kita coba. Karena ini acak, nggak perlu refresh ininya. Karena ini nggak berubah. Yang berubah hanya kode di server yang lain ya. PHP yang lain yang ada di server. Jadi tinggal diklik lagi. Nah, itu. Proses produk, sudah kucing, RP sekian-sekian. Udah jalan. Ya, gitu. Itu tentang Ajax. Jadi agak panjang jalannya. Kita sediakan pemantiknya gitu ya, colornya. Ini colornya, kemudian kita juga sediakan tempatnya. Setelah itu kita siapkan JavaScript untuk pemanggilan Ajax. Di situ ada pemanggilan routing, jadi kita siapkan routingnya. Di routing kita arahkan ke suatu controller tertentu, fungsi tertentu di controller, maka kita siapkan fungsinya. Nah, nanti kalau misalkan bentuknya lebih sulit, ya, ini masih gampang cuma tulisan. Kalau bentuknya lebih rumit lagi, itu kita pindah untuk penampilannya itu bukan di message begini, nggak langsung di sini, tapi di sebuah view. Ya, jadi nanti kita setelah controller masih bikin view lagi. Kalau memang
benar-benar info yang mau ditampilkan dari Ajak itu rumit, kompleks begitu tampilannya. Oke, silahkan kalau ada yang kesulitan dulu. Sebelum yang paling rumit gongnya ini, kita akan bikin Ajak sekaligus modal. Dia ngajaknya akan mengisi modal. Oke ya, lanjut lagi. Waktunya juga mepet. Nanti mungkin yang tuh responsi di ini ya, kalau misalnya ada kesulitan ditanyakan di responsi, kayaknya kita nggak terlalu bisa bahas banyak tentang kalau ada error-error. Tinggal 20 menitan waktu. Oke, lanjut. Nah, modal dan Ajax. Jadi modal dan Ajax kita akan integrasikan untuk membuat dinamik. Jadi kalau yang tadi setiap record itu punya form masing-masing, form modal masing-masing. Di dinamik ini kita cuma butuh satu, tapi isinya akan diisi secara dengan berubah-berubah ya dari query jQuery Ajax. Ya, jadi yang terakhir, exercise terakhir, membuat dinamik modal untuk menampilkan produk di kategori. Sebentar, kategori itu kategoris di halaman ini. Nah, di sini nanti mungkin ada tulisan, ada button, diklik detail, keluarkan produk dan fotonya begitu ya. Produk di kategori tersebut dan fotonya. Bentuknya modal. Oke, yang pertama kita siapkan formnya. Nah, kali ini formnya satu saja, misalkan my modal ya. Terlihat di sini dia tidak ada ID-nya dan memang dia ditaruh bukan di looping-nya ini, tapi di luar, mungkin di bawahnya nanti. Kita taruh di bawahnya gitu ya. Kopas. Masuk ke kategori blade, ini kan kategori blade. Index.blade di kategori folder kategori. Ini ya, index.blade. Tapi masih di dalam section, jadi saya taruh bawahnya table. Saya taruh di sini ya div-nya. Sekali lagi di sini kalau misalkan nanti proses ini cukup lama, bisa ditaruh animasi GIF. Kemudian di sini ada satu ID my modal. Ya, satu aja. Dan ini memang butuh satu saja. Cuma di sini kita butuh ngasih ID di modal konten. Jadi pemantiknya nanti, color-nya, saat pemantiknya itu diklik, dia akan pertama menampilkan modalnya. Setelah itu dia juga akan menjalankan JavaScript yang akan mengisikan isi di sini. Karena dia mau mengisikan isi di sini, ya, dan ini nggak otomatis. Kalau yang tadi yang pakai eksternal tadi otomatis ya, otomatis masuk di konten. Kalau ini ya otomatis, maka kita harus memprogramnya untuk masuk ke suatu div tertentu. Nah, ini sudah div, jadi kita tinggal kasih ID di sini. Kita kasih ID namanya show products. Gitu ya. Next. Kemudian kita tambahkan linknya, mungkin ditaruh di bawahnya tulisan produk itu ada detail begitu. Di kopas lagi. Ini ya, ini nama produknya. Ditaruh di kolom baru juga nggak apa-apa. Nah, ini ada karakter aneh dihapus. Ini button
button kecil itu button XS. Kemudian kalau warnanya biru btn info. Nah, itu ambilnya dari sini. Dari Kongware button ini. Nah, ini button biasa. Button XS itu lebih kecil. Nah, ini XS, extra small segini. Nah, kalau ini button small. Ya, ini button large, lebih gede lagi. Ini kecil saja, button XS. Button info itu biru. Button biru yang ini. Sukses ini. Kalau primary lebih biru. Ya. Jadi kalau mau warna lain silahkan diganti ini ya, BTN apa begitu. Kemudian caranya dia toggle modal, menandakan dia akan ada modal yang dipanggil dengan yang dipanggil adalah ini. Ya, jadi data target yang dipanggil ini my modal, jangan lupa ada tanda hashtag. Kemudian saat manggil dia juga saat ada on click ya, ada on click untuk memanggil suatu function show product. Ya, function yang akan mengisi dengan Ajax, mengisikan apa isi dari modalnya, kontennya modal. Oke, ini kayak yang show info tadi, tapi ini namanya show product. Berikutnya kita bikin show produknya ini. Di slide selanjutnya, ini show product, ditaruh di blade yang sama, tapi beda section, jadi ditaruh di setelah sectionnya berakhir, taruh di sini. Nama fungsinya show product, biar beda-beda, dia punya parameter kategori ID, itu tadi kita isi di sini nih. Nah, kita kirim parameter kategori ID, karena kan biar ngambil kategori yang berbeda, tiap kategori memanggil kategori yang berbeda, maka dikirimi ID-nya kategori. Di sini maka disiapkan parameternya, dan parameter ini nanti juga akan diparsing lagi saat diajak, ditaruh di data di sini. Nanti kita akan panggil dengan tanda $post kategori ID, nama variabel yang kita kirim di Ajax, diambil isinya dari kategori ID. Ya, bentuk datanya begini ya. Nama variabel, (2) isinya. Nama variabel, (2) isinya. Kemudian kayak tadi, kalau sukses kita isi tengah-tengahnya dengan message dari kiriman JSON. Nah, cuma message-nya ini nanti kan agak rumit. Kita bikin message-nya ini nanti dari view. View yang di-render. View nanti di-render jadi HTML. HTML dimasukkan ke message. Oke, kalau sudah, berikutnya kita bikin routingnya. Kalau yang ini tadi kita sudah siapkan namanya kategori.showProducts. Ini routing baru belum ada, jadi kita perlu tambahkan. Kategori show products. Ditaruh di web PHP. Taruh di sini ya. Ini yang kita panggil kategori show product name-nya ini. Di mana itu nanti akan masuk di kategori controller dengan nama fungsi show product. Oke. Berikutnya berarti kita bikin fungsinya ini. Tadi jalan begitu. Disiapkan, kemudian dilanjutkan begitu. Nah, ini ada yang baru di sini, yaitu ada view. Di sini ada view. Nah, kemudian ada render. Render ini akan membuat JSON itu dia bisa diisikan dengan kode HTML. Ya, kadang kan isinya JSON kan ada semacam tagging-taggingnya sendiri, yang dia internalnya JSON gitu ya. Nah, maka biar aman di render. Oke, kita taruh di kategori controller. Pernah buka tadi kayaknya, ini kategori controller.
Terakhir kita bikin showcase ya, untuk menampilkan report kemarin. Ya, sekarang show products. Sebenarnya mirip-mirip. Cuma ini sekarang kita tampilkan di modal, bentuk modal. Oke, untuk codingnya kita ambil kategori dengan ID tertentu. Nah, ID-nya diambil dengan post begini. Ya, kok bisa tahu-tahu ada ini dari mana? Dari ini tadi JavaScript di sini. Ini ada kategori yang kita kirimkan, parameter yang kita kirimkan ini masuk di data di sini. Beda dengan data di sini adalah data yang respon dari fungsinya ini. Fungsi ajaknya respon masuk ke data kalau sukses. Oke, begitu. Kemudian ini ada di penjelasannya, mungkin find ini ada di tentang advanced query ya. Tentang advanced query, model itu kita bisa cari berdasarkan ID tertentu dengan find ID-nya. Dapatlah kita kategori dengan ID ini, kemudian kita ambil namanya. Namanya nanti akan dimasukkan sebagai title, ya, sebagai header-nya ya, modal. Kemudian produknya tinggal kita ambil karena kita sudah punya relasi. Ya, kita kemarin sudah punya relasi dari kategori bisa mengambil produk. Ya, maka dipakai lagi di sini. Data kita masukkan di data. Nama dan data kita kirim ke view. Message diisi dengan view. View-nya dikirimi parameter nama dan data. Nama ini string, itu adalah nama kategori. Data ini adalah produk. Produk-produk yang ada pada kategori tersebut. Kemudian di render. Gitu ya. Tinggal satu langkah lagi, yaitu bikin view. Ini view baru. Ada di folder kategori. Ada di folder kategori. Kita bikin namanya show products, ada S-nya. Ini sudah, mana yang belum disimpan? Ini belum disimpan. Kategori controller belum disimpan. WPHP juga belum disimpan. Oke, sudah simpan semua. Bikin baru di view. View kategori, di sini ada namanya show product. New file. Show products.blade.php. Nah, isinya kopas saja dari slide. Bentuknya kayak biasa yang tadi ya, header, body, sama footer. Di header kita sudah ngambil nama. Ya, sudah ngambil nama di sini. Produk in kategori, namanya apa? Produk di kategori nama. Ini di bodinya baru ada di slide selanjutnya. Ya, biar kelihatan strukturnya dulu di sini. Strukturnya kita taruh dulu di sini ya. Header, body, ini next slide. Kita ambil dari slide berikutnya. Karena kita punya data tadi sudah berupa produk. Ya, tinggal kita taruh di situ. Ya, sekali lagi ini yang pakai ID. Mungkin di teman-teman pakai kolom yang lainnya kemarin, kolom gambar atau apa, bisa disesuaikan sendiri ya. Jadi ini ada gambar berupa div, di atasnya ada gambar, kemudian ada nama produk dan harga produk. Di looping. Ya. Ini di looping. Kita sudah punya data dari kiriman tadi dan nama. Nama masuk di sini, data masuk di sini.
Oke, kalau sudah dicoba. Kategori tadi mulai ada button ya di sini. Ada button detail. Diklik, klik. Nah, itu. Ini lebih lebar karena saya taruh di kategori itu ada white, apa namanya tadi, modal white. Di index page-nya kategori. Nah, ini. Disiapkan modalnya ini tadi modal white. Ini modal white. Jadi lebih lebar. Ya, karena kalau nggak white kayaknya nggak muat itu tadi. Coba ya. Ini masih white. Masih harus refresh dulu. Nah, itu. Nggak muat. Maka saya kasih modal white di sini. Nah, begitu. Sudah sesuai dengan kategori yang dikliknya. Roti. Sip, selesai. Ya, jadi itu adalah contoh. Bisa diimplementasikan untuk apapun seharusnya. Karena ini berupa view, jadi kita lebih enak mungkin untuk bikin tampilannya gitu ya. Karena kan nggak terpaku pada string yang ada di, kalau tadi bayangkan kalau bikin yang ini tidak menggunakan view begini kan rumit sekali nih stringnya. Ya, stringnya rumit sekali, akan terlalu sulit kalau ditaruh di sini. Message ini. Nah, makanya kita bikin dia menjadi view yang di-render. Oke, silahkan kalau ada kesulitan. Hari ini nggak ada yang sulitan sama sekali. Saya capture dulu deh kalian. Ya, silahkan. Permisi, Pak. Ya, silahkan. Saya ini ada error, Pak. Ya, sebentar. Saya capture halaman kedua. Yuk, silahkan ditampilkan. Belum di-share. Ya, sudah. Sudah terlihat belum? Sudah. Ini kok error kenapa? ID on click show products. Nggak punya ID itu. Tapi nggak apa-apa ya. Memang error terus itu ya. Iya, tapi yang ini bisa, Pak. Yang ini bisa, yang ini malah nggak bisa. Waktu dijalankan apa tulisan errornya katanya? Oh, belum dijalankan sih, Pak. Tapi ini udah merah. Masih merah soalnya. Kadang itu disimpan jadi nggak merah, coba disimpan. Itu sudah disimpan ya. Ini udah saya simpan sih, Pak. Coba dijalankan. Iya. Merah ya pakai. Ini ada tapi nggak mau muncul, Pak. Nggak mau muncul. Oke. Biasanya dilihat lagi. Modalnya sudah ya, my modal. Itu juga sudah. Ini sudah semua komplit sampai terakhir tadi. View-nya dan sebagainya sudah juga.
View-nya yang ini. Ini Pak sudah. Bukan. Tadi memang kamu pakai show ini ya, bukan show produk ya memang. Iya, show produk itu yang di kategori itu ya. Di kategori ada fungsi show product. Nah, di situ ada view, manggil view namanya show products. Nah, itu Di rename. produk itu ya nggak apa-apa di rename di situ boleh biar sama dengan routingnya. Routingnya juga sudah ya. Routingnya ini Pak. Oh Nah, iya, itu show. iya. Cek. Coba lagi aja dulu. Kayaknya itu karena itu tadi nggak error. Oh iya, sudah Pak. Iya. Sip. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ayo, Dilan biasanya. Aman, Dilan. Aman Pak, aman. Oke, gimana? Tinggal 2 menit ya. Ya wis, kalau sudah kita tutup ya. Nanti kalau ada pertanyaan lain nanti saya titipkan ke asisten ya untuk yang Ajax dan modal ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa setelah UTS. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Masa